Bapak terima kasih buat pagi hari ini dalam suasana Sintia. Kami dipersekutukan di hadirat-Mu untuk boleh menyembah dan mengalami Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan akan membuat suatu perubahan yang baru. Perubahan ini menuju kepada kesempurnaan Tuhan di tengah-tengah kami. Boleh menyatakan apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan demikian hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan sudah hadir di tempat ini bersama kami. Demikian buat sebagian kami yang belum hadir bersama dengan kami yang mungkin saat ini mengambil keputusan mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka sebagaimana kami ada di tempat ini. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang beristirahat oleh karena satu dan lain hal, atau mereka yang dirawat di rumah sakit, kuasa kesembuhan Tuhan juga turun atas mereka dan boleh menyembuhkannya. Dengan demikian bagi mereka yang sedang berpergian, yang sedang berlibur luar kota, luar pulau, luar negeri, Tuhan sertai liburan mereka, perjalanan mereka, dan segala aktivitas mereka, datangkan sukacita. Terlebih mereka yang sedang berpergian karena tugas pekerjaan, tugas pemerintah, tugas pelayanan atau tugas perusahaan, sertai setiap tugas mereka membawa hasil nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, karena demikian hamba serahkan seluruh kami yang melayani di tempat ini, baik yang di atas maupun di bawah, pemusik, pemuji, dancer, usher, counselor, dan operator sound system, multimedia, lighting, sekolah minggu, perparkiran dan keamanan, semua di dalam rengkuan ilahi. Apa yang kami buat, Tuhan yang mengurapi, Tuhan juga akan menyertainya. Demikian hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang kali pertama di tempat ini hadir bersama kami, atau mereka yang ada di live streaming. Tuhan bukakan pengertian supaya mereka terhubung dengan Engkau, jalan hidup mereka diubahkannya. Dengan demikian buat mereka yang berulang tahun sepekan ini yang namanya tertera di layar monitor, hamba berdoa berkati usia mereka yang Tuhan tambahkan, perjalanan hidup mereka boleh menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Kung Chi Fa Chai, Wan Se Jui. Bapak Ibu, hari ini masih suasana Sintia. Sebelum duduk kembali dari kiri kanan bilang sama sampingnya, ya, Kung Chi Fa Chai. Xinyan Kuai Le, ya. Ini adalah hari baru buat orang-orang yang merayakannya. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pemuji dan pemusik. Haleluya. Bapak Ibu, sebagian masih ada di luar, di rantauan ya, berjalan-jalan, nikmati perjalanan luar biasa. Sebagian mungkin ambil keputusan ibadah sore, apresiasi Imlek. Baik, di mana saja, kapan saya tidak ada masalah. Minggu ini sebetulnya bukan jadwal saya diminta gantiin. Ya, sehingga saya memilih topik minggu ini masih sesuai dengan lingkup dari tema tahun ini. Bapak Ibu, ada yang kali pertama hadir di tempat ini, mungkin pas lagi ada di Pontianak lalu mampir bersama kami. Anda bukan orang asing bagi kami, kawan sewarga dari Kerajaan Allah. Boleh lambaikan tangan kalau ada. Ya, selamat datang kalau ada. Mungkin saya tidak bisa lihat atau Anda tidak angkat tangan, tidak masalah. Selamat bergabung dengan kami. Kita akan memasuki untuk merenung tahun ini, tahun Imlek ya. Jadi tahun Imlek hari ini adalah kita masih dalam suasana Imlek. Tahun 2026, tahun di mana Tuhan memberikan kepada kita tema kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Memasuki bulan yang kedua Februari, Tuhan memulihkan status kita sebagai anak Allah. Kita masuk pada tema hari ini, Tuhan memakotai kehidupan orang yang hidup baru. Bilang, Tuhan memakotai kehidupan orang yang hidup baru. Sekali lagi, Tuhan memakotai orang yang hidup baru.
Jadi nggak semua orang yang dimahkotai kehidupannya, hanya mereka yang hidup baru. Artinya Bapak Ibu, hidup baru itu sangat amat penting. Pelajaran hidup baru bukan sekadar kekristenan. Pelajaran hidup baru merupakan dasar daripada kehidupan. Itulah sebabnya dikatakan orang yang hidup baru itu menjadi keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah itu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, apa yang menjadi dasar kebenaran untuk kita bahas bersama? Saya membawa satu tulisan dari kitab Mazmur 65, ada beberapa ayat saya perlu bacakan buat Bapak Ibu untuk kita bedah dan kita lihat apa yang Tuhan ingin bicara sama kita. Ayat ke-12 berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan domba, kawanan kambing dan domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini puisi ya, sangat puitis sekali si penulis ini. Dia coba menyampaikan dengan ilmu sastranya. Saya kira ini sangat luar biasa. Lalu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa sih maksud yang engkau ingin sampaikan buat jemaatmu di tahun yang baru ini? Tahun baru Sincia, ya. Berketepatan juga kita pada bulan ini kan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengurapi tahun. Artinya tahun 2026 ini Tuhan mengurapi dengan apa? Tuhan mengurapi dengan kata lain, Tuhan memahkotai dengan kebaikan. Dan Bapak Ibu bayangkan, tahun 2025 dunia teriak apa? Susah. Tapi anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan memahkotai tahun 2026 dengan apa? Kebaikan. Bilang sama samping kiri kananmu, Tuhan memahkotai tahun ini dengan apa? Kebaikan. Bukan kecelakaan, bukan kesulitan. Kendati pun dunia terus mentiupkan trompet kesusahan. Tetapi saya juga mesti wanti Bapak Ibu. Kalau Tuhan berbicara ada mahkota kebaikan, berarti ada kemungkinan juga tidak baik. Kalau Tuhan tidak berbicara, artinya cuma satu pilihan, baik adanya. Tapi kalau Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Ia ingin memahkotai kita, Dia mengurapi kita, memahkotai kita dengan jalan kehidupan kita adalah kebaikan, berarti memang ada yang nggak baik. Itulah sebabnya buat Anda yang percaya, sebetulnya bukan kita berurusan dengan mahkotanya. Kenapa? Mahkota itu adalah perjanjian Tuhan. Dan perjanjian Tuhan itu juga merupakan hukum. Dan hukum Tuhan adalah keniscayaan. Ia akan tetap berikan kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya. Mahkota diberikan kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Siapa orangnya yang pantas? Orang yang hidup baru. Artinya orang yang sedang mengalami pertukaran hidup. Minggu lalu saya bicara di tempat ini, ya kan, perjumpaan dengan Tuhan membangun hidup yang baru. Nah itu dia, untuk membangun sebuah kehidupan baru tidak ada kata harus melalui proses perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Dari pembacaan yang tadi barusan kita baca beberapa ini, saya buat 3 catatan. Nanti dari situ bagaimana kita mengalami. Catatan yang pertama di situ dikatakan, Tuhan memahkotai kehidupan Anda dan saya dengan kebaikan.
Dengan demikian dikatakan apa? Jejak Tuhan akan mengeluarkan apa? Lemak. Karena kita sulit mengerti kata lemak, kadang-kadang kita mengenakan kata lemak dengan nasi lemak kalau di Malaysia. Saya kira Brother Sugandi sudah banyak makan nasi lemak di Kuching. Tidak apa-apa kalau kita mau menyamakan memang kata lemak. Tapi sebetulnya ini sangat puitis sekali. Tuhan menggunakan sebuah metafora. Bagi orang yang memahami panggilan Tuhan, dia mengerti maksudnya apa. Kata jejak itu Bapak Ibu adalah di mana ada seseorang ada di situ. Kata lemak itu meninggalkan aroma, meninggalkan satu kekuatan, meninggalkan sesuatu di situ. Coba saya menggunakan ilustrasi sebagai analoginya. Bapak pergi ke pasar Flamboyan. Tidak usah buat apa-apa, keliling dia. Nanti masuk ke ruang ini, pasti sampingnya akan bertanya, dari pasar nih ye, pasar ikan ya. Nah itu dia, kenapa? Karena seluruh badan kita terkontaminasi. Nah seperti itulah. Jadi yang pertama Bapak Ibu dikatakan apa? Jejaknya Tuhan loh. Mengeluarkan lemak, artinya hadirat Allah membawa kelimpahan. Nah kalau hari ini semua dapat angpau, rata-rata angpau itu ada tulisan apa itu? Yang suka dapat angpau, ada hoknya. Sebetulnya ini Bapak Ibu. Angpau itu ada hok. Hok itu adalah apa? Seseorang yang hidup di dalam Tuhan, seseorang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, maka kehidupannya membawa kelimpahan. Jadi saya minta Asu sebetulnya, buatkan beberapa gambar, karena pada tanggal 26, momentum 26 kita mau deklarasikan masuk kepada tahun penuaian besar. Berkenaan dengan ayat yang saya sampaikan, yaitu kita mesti deklarasikan dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Jadi dengan hati percaya itu dibenarkan. Jadi kalau Bapak Ibu percaya bahwa tahun 2026 Tuhan sedang memberkati Indonesia. Tahun 2026 Tuhan memahkotai Indonesia dengan kebaikan. Kendati pun sana sini teriak, kita tidak perlu tahu. Indonesia akan menjadi mercusuar bukan lagi sebuah slogan tetapi suatu kebenaran. Tidak ada yang berani berkata demikian, hanya ada beberapa hamba Tuhan saya dengar. Kemarin dari seorang pengonglomerat dan dia mengalami sebuah proses yang bertobat dan dia berkata demikian. Ini konglomerat ini mempunyai perusahaan yang termasuk terbesar di Indonesia, energi terbesar di Indonesia, anak muda masih. Dia berkata dia punya optimisme di dalam Tuhan bahwa Indonesia akan menjadi negara penyumbang yang terbesar buat dunia. Bahkan dia menggunakan satu kalimat menjadi mercusuarnya dunia Indonesia. Kok sama ya sama Tuhan ngomong sama kita ya. Saya senang dengan orang yang mempunyai sebuah keberanian untuk memperkatakannya. Kenapa? Karena dia percaya. Itulah sebabnya percaya dengan hati itu dibenarkan. Di dalam Alkitab dikatakan ya bahwa Abraham percaya apa yang kata Tuhan itu dibenarkan. Jadi kalau saya menggunakan konteks Abraham pada kekinian, kita percaya bahwa Tuhan memahkotai tahun ini. Ketika kita dipercaya, kita juga kita dibenarkan. Dalam pengertian kata dibenarkan itu kasih dan keadilan, sadaqah. Berarti tahun 2026 ini Tuhan memahkotai kita dengan kasih dan keadilan. Anda bisa bayangkan. Jikalau kita percaya, kita juga dibenarkan. Maka dengan mulut kita mengaku, kita deklarasikan, kita memperolehnya.
Jadi saya bilang sama itu ada contoh-contoh bendera untuk kita deklarasi. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya ingin mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah bukakan pada gereja ini, dan ada beberapa orang sudah menangkapnya, ya. Jadi Bapak Ibu boleh bikin ini nih, pesan sama Asu juga boleh, mau bikin sendiri ya boleh, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal tulis saja apa sih isi di dalamnya. Momentum 26 ini, ya kan? Masuk musim penuai besar. Anda mau menuai apa? Kalau yang belum punya jodoh ya tulis saja aku mau menuai jodoh lah. Kalau yang belum punya kerjaan, aku mau menuai pekerjaan. Tulis saja. Ya, yang agak bagus tempel di rumah. Tiap pagi katakan, Tuhan memahkotai kehidupanku dengan kebaikan. Saya masuk musim penuaian besar. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? Dari perkataan Bapak Ibu. Dari percaya, masuk dalam hati. Dari perkataan itu keluar. Menebarkan apa? Lemak. Lemak itu energi Bapak Ibu. Seperti siapa? Seperti Abraham. Ketika dia percaya Tuhan benarkan, maka dia mengakuinya, dideklarasikan, energi itu mengalir. Bapak Ibu, kalau Abraham tidak mendeklarasikan, kita nggak dapat energinya loh. Jadi begitu saat waktu dia lepaskan perkataan, energinya mengalir dari masa ke masa. Sebetulnya ngaliran secara namanya somatik resonan ya. Mengalir secara fisik itu hanya masuk ke turunan Abraham saja itu bangsa Israel. Tetapi di situ dikatakan satu keturunannya, kalau Anda baca di kitab Galatia atau di kitabnya Roma, adalah Kristus. Jadi perjanjian Tuhan kepada Abraham itu secara hukum hadirat Allah dan berkat itu mengalir generasi ke generasi, secara fisik, secara biologis itu mengalir kepada bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunannya bangsa-bangsa. Berarti tidak serta-merta hanya bangsa Israel saja. Nah, untuk bangsa-bangsa harus ada BTS-nya. Kalau kami di teknik di amatir disebut repeater. Harus masuk ke satu alat disebut apa? Transmitter keluar lagi. Nah, masuklah satu keturunan yang bernama Kristus. Dari Kristus mengalir keluar ke bangsa-bangsa. Anda dan saya dalam kitab Galatia pasal ketiga 28, 29, 30 dikatakan karena kita dibaptis dalam nama Yesus, maka dari sanalah mengalir perjanjian Abraham. Kalau Abraham diberkati di saat susah, Anda dan saya juga akan diberkati saat susah. Kita lihat toh di Kejadian pasal 26 ayat ke-12, 13. Di saat dunia mengalami paceklik kesusahan, tapi salah satu turunan Abraham secara biologis itu adalah Ishak. Di saat dunia susah, dia tetap menabur dan dia menuai. Dan Alkitab berkata bahkan sangat amat kaya. Siapa suruh Anda buka Galatia pasal 4? Saya bilang itu Kejadian 26 kok. Ya. Nah, sini benar. Kejadian, kalau boleh tolong dibuka lah ya Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-13. Nah, kita buka dari 12 dulu karena tadi saya bilang 12 juga ya. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu. Tahun itu karena dimahkotai kan. Jadi mahkota yang diberikan kepada Abraham itu mengalir. Coba lihat ada mahkota enggak? Ini kayak kok botak pula saya. Ya. Jadi
tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab dia diberkati siapa? Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang mau ngalami huruf hoki? Siapa yang mau? Kalau Bapak Ibu nggak berani ngaku, saya nggak ngutukin. Tapi hukum berkata, Anda kena loh, jangan main-main loh. Di luar berkat berarti kutuk. Siapa yang mau diberkati? Tuh kan, ini kadang-kadang Anda lata itu ya. Saya ajarin Bapak Ibu sebagai gembala. Lain kali kalau hatimu percaya, teriak aja, jangan Anda tahan. Jangan ikuti aba-aba pengkhotbah. Ikuti suara hati dan kebenaran. Karena hukum Bapak Ibu. Hukum itu biarpun kita lupa dan tidak sadar, tetap tidak bisa membatalkan. Dia akan berlaku. Hanya dua kan? Kenapa Tuhan datang memahkotai? Kan pertanyaannya begitu. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan datang memahkotai apa? Memahkotai duri sebetulnya. Ya karena kan disimbolkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu apa? Memberikan apa? Darah anak domba. Karena pada saat itu terjadilah kematian yang luar biasa. Maka dikasih tanda di dahinya merah. Supaya apa? Rumahnya dikasih tanda merah. Supaya rumah-rumah orang percaya diluputkan dari maut. Jadi karena ada bencana, Tuhan buat sebuah tindakan. Jadi kalau tahun 2026 bicara dunia saya tidak usah ikut campur karena Anda sudah bisa. Ya, dengarkan. Kalau Anda mau dengar yang agak lebih ke rohani, ada hubungan teologisnya, ya buka aja channelnya Pak Pangrikun, Dharma Pangrikun itu. Atau yang lain-lain lah ya. Itu ceritanya apa? Selalu bicara tentang kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi kalau Pak Pangrikun masih memberikan bahwa ada jawaban di dalam Tuhan karena dia juga seorang hamba Tuhan walaupun dia jenderal purnawirawan ya. Hari-hari ini omongan dia sudah diterima. Kalau dulu-dulu omongan dia orang suka anggap apa? Waduh bingung gitu ya. Tapi hari-hari ini kenapa orang sudah mulai percaya? Karena omongan dia sekian tahun yang lalu setelah pengadilan di Amerika membuka file F10 ya. F10 itu, Jeffrey itu di situ baru tahu apa yang dia omongkan itu semua memang ada indikasi ke situ. Jadi sekarang dia lebih banyak dipakai untuk menjelaskan. Tapi bukan menakutin kita Bapak Ibu. Sesungguhnya dia sedang mengarahkan kita apa sih yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Nah saya menangkap ini bukan karena kita menangkapnya karena Tuhan berbicara sama kita dari tahun lalu. Sehingga tahun ini kita memasuki musim penuaian besar seperti Ishak itu. Maka kita perlu deklarasikan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan aku memahkotai tahun ini. Dan saya simpulkan Tuhan memahkotai kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan memahkotai kehidupan kita, hadirat Allah ya kan membawa kelimpahan di dalam setiap langkah hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Itu hope. Dan yang kedua, ya, bukan saja kita membawa kelimpahan. Yang kedua dikatakan apa? Kedua dikatakan bahwa kita juga dari masa kering menuju kepada masa yang subur. Nah itu yang kita dapatkan dari awal tahun. Bahwa rumah Tuhan atau rumah roti itu dibangun di Efrata. Efrata itu adalah tanah yang subur dan makmur. Jadi kalau yang pertama hadirat Allah membawa kelimpahan, yang kedua catatan yang kedua dikatakan apa? Tanah-tanah padang gurun menitik. Ya, menitik kata padang-padang gurun menitik artinya apa? Kehidupan yang kering sekarang berubah menjadi subur kembali dan makmur. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini bicara ya ini perumpamaan ya, sangat positif sekali. Kalau kehidupan kita masa-masa lalu sulit, paceklik, kering dan ini dan itu. Dan kita masuk ke tahun
di mana Tuhan memakotai, hadiratnya membawa kelimpahan, lalu di masa paceklik kita, kesulitan kita akan berubah menjadi tanah yang subur seperti Ishak itu dan makmur. Itu yang ketiga. Bapak Ibu, ini merupakan satu peneguhan firman Tuhan kepada kita, apa yang sering kita ucapkan dari awal tahun. Karenanya saya dorong Bapak Ibu datang tanggal 26 nanti, bawa banner-banner itu. Kita naikkan bersama, deklarasikan. Ya, saya ajak mereka-mereka yang ada di luar kota, di luar pulau, luar negeri, ayo pada hari itu kita siarkan langsung juga, karena mereka nggak bisa hadir, kita deklarasikan bersama. Terserah Bapak Ibu mau atau tidak, tapi saya menghimbau saja sih, karena ini bicara hati, ya. Apakah kita terbuka pikiran kita dengan firman Tuhan? Jikalau pikiran kita terbuka, maka hati kita terhubung, ada tumbuh niat untuk sama-sama deklarasikan. Sebagai satu catatan Bapak Ibu, kenapa ini membuat saya begitu semangat untuk ajak jemaat Tuhan untuk mengalami. Karena pada saat kita awal tahun dalam pengurapan Tuhan bicara sama saya tentang kembali ke Bethlehem, rumah roti. Ya kan? Itu rumah Tuhan. Disitulah tanah, masa itu adalah masa penuaian, musim penuaian. Nah itu dia. Nah di saat sela-sela itu saya mendoakan salah satu penatua. Karena kita di sini ada penatua kan ada 4. Ya kan, ada 4 penatua. David, Erna, Gideon, Yusa. Saya tidak sebut yang mana. Waktu saya mendoakan mereka, tiba-tiba di belakang mereka ada papan bunga. Saya tadinya mau langsung kasih tahu, siap-siap aja hatimu ya, Anda akan mengalami berita duka. Hampir saya mau ngomong begitu, tapi saya ngerem, takutnya nanti dia syok. Kalau berita duka kan berarti dari orang dekat kan. Siapa sih orang itu yang Bapak maksudkan? Ya karena para penatua saya tidak mau sebutkan namanya kan. Tapi saya diamkan. Hampir selesai, Tuhan bilang, oke, umumkan saja ini pasti. Ini bukan soal papan bunga atau berita dukanya. Tapi ini ada maksud membuka lembaran buat Anda tahu apa yang Tuhan nyatakan itu akan menjadi runtutan. Nah waktu itu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu hari-hari ke depan ada begitu banyak berita duka. Jangan takut, itulah Tuhan bukakan. Yang pertama, kedua, orang-orang besar akan jatuh. Dan 2 hari kemudian kita tahu, salah satu penatua saya, penatua Erna bilang, per hari ini sudah 7 papan bunga keluar. Artinya ada 7 orang dipanggil Tuhan. Dan ada yang telepon saya dari luar kota, Pastor Tony, sudah ada 3 pembesar jatuh, 1 ditangkap dan sebagainya. Saya tidak sebut nama-namanya. Dan kemarin masih jatuh 2. Tak pernah kita bayangkan orang yang sakra itu bisa ditangkap di dunia ini. Artinya, buat apa saya ngomong ini? Bukan itu isunya. Kalau yang satu terbuka, yang lain kan berlanjut. Nah yang berlanjut ini adalah masa penuaian besar Bapak Ibu. Sebagaimana tahun 97 kita masih di Jakarta, Tuhan bukakan ada beberapa hal, kemudian itu semua berentet. Jadi kalau kita lihat ada tanda pasti ada kelanjutan. Nah yang saya mau kabarkan adalah masa penuaiannya itu untuk kita sama-sama mengalami. Haleluya. Nah itulah saya dorong Bapak Ibu datang untuk mengalami. Tujuan saya cuma mau mendorong Bapak Ibu ya masuk ke masa itu. Ya hari-hari ini saya bisa merasakan betapa sulitnya untuk membawa kabar baik seperti itu. Kenapa? Karena dunia kelihatannya masih biasa-biasa aja. Cuma karena Bapak Ibu kan gak bisa lihat keluar. Kita tertabrak tembok ke tembok. Coba naik agak tinggi sedikit kita lihat bisa keluar. Apa yang sedang terjadi di luar sana. Jangan main-main Bapak Ibu.
Maka ikuti juga lah berita-berita dunia. Apa yang kemarin Pak Prabowo ngomong, dia pidato, menghadapi kiri dan kanan, atas dan bawah. Saya berdoa Tuhan kasih saya pengertian. Maka berdoalah untuk bangsa kita sendiri. Ya, dukung presiden kita dengan statement-statementnya. Setiap presiden ditunjuk bukanlah kebetulan, pasti ada maksud Tuhan untuk kita. Setiap keputusan presiden untuk internasional tidak ada yang kebetulan, pasti ada maksud Tuhan juga di dalamnya. Kendati pun kadang-kadang mungkin tidak terlalu enak, tapi bukan tidak enaknya, di balik daripada itu ada hal-hal yang baru akan Anda dan saya dapatkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita lihat Tuhan memahkotai kehidupan kita, padang rumput berpakaian kawanan domba, kambing domba ya. Artinya apa Bapak Ibu? Buah kehidupan kita membawa berkat dan sukacita. Saat-saat dunia sedang mengalami kegelapan, anak Tuhan harus berdiri membawa kabar baik. Bukan hanya kabar baik, harus hadir untuk menjadi berkat dan membawa sukacita. Ada pengharapan Bapak Ibu. Kalau dunia sedang kehilangan pengharapan karena dunia tidak bisa lihat. Tapi dunia akan melihat gereja Tuhan, melihat rumah Tuhan. Saat waktu dia melihat rumah Tuhan Anda dan saya, maka di situ dia akan menemukan pengharapan dan ada sukacita. 3 catatan saat waktu Tuhan mengurapi atau memahkotai tahun 2026. Pertanyaannya sebagai kesimpulan dan penutup khotbah saya, bagaimana pastor kami semua bisa mengalami yang namanya kehidupan kami juga dimahkotai. Kita baca beberapa ayat untuk penutup. 2 Tawarik pasal yang ke-7, kita mulai dari ayat yang ke-13. Di situ dikata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampat di antara umatku. Perhatikan Bapak Ibu, jadi memang ada campur Tuhan juga buat setiap ada persoalan dalam kehidupanmu. Ya, jadi kalau daganganmu tidak jalan-jalan, jangan tanya kiri kanan, tanya dirimu ada masalah apa dengan Tuhan. Beresin aja sama Tuhan, selesai Bapak Ibu. 14 berkata, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, artinya kita sudah lahir baru, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan apa? Amin. Tepat sekali kalau saya mendorong Bapak Ibu datang pada momentum 26. Berikan sebuah catatan Bapak Ibu, perhatikan. Tahun 2022 Gereja Sam 21 Sasol Community melakukan berbagai acara sebagai kebangkitan untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap setia. Covid membuat sebuah penutupan hampir seluruh dunia. Seperti mati suri. Tapi pada satu Tuhan inginkan kita membuat sebuah deklarasi. Dan kita buat pada saat itu segala kesulitan. Tapi Tuhan minta kita lakukan. Niscaya semuanya selesai. Bukan karena gereja ini, bukan karena kemampuan panitia, bukan kemampuan, karena Tuhan memang mau. Dan itu digenapi semua. Dan kita sudah menabur banyak. Pada masa-masa itu masa susah tuh, uang juga susah. Tapi kalau dihitung-hitung, ada kali setengah M ya habis ya. Panitia asang aja hampir 400 juta ya. Ada nggak sang? Panitia yang pasca itu, hampir ya 400. Panitia Ayub itu untuk deklarasi 100 lebih ya. Karena kita hadirkan para hamba Tuhan dari 14 kota. Panitia deklarasi, kita keluar duit itu. Artinya uang Bapak Ibu diambil untuk apa? Menabur. Masa sih kita nggak punya hak untuk menuai? Inilah saatnya kita menuai
Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita membuka, sekarang kita yang akan mengambilnya. Tuhan izinkan. Saya tanya Tuhan, kenapa begitu lama? Lebih baik lambat tetapi tidak pernah terlambat. Dia bilang gitu. Jadi tahun ini Anda semua, ya maka saya bilang, ayo kita deklarasikan bersama. Anda lihat tahun-tahun ke depan Anda bisa jadi berkat. Nah, syaratnya apa ya? Tadi katakan kita harus sadar bahwa kita perbaiki dulu hubungan sama Tuhan. Rendahkan diri. Pada saat itu kita ada namanya pujian penyembahan, worship. Selama 2 jam. Sebetulnya kemarin saya minta izin Tuhan sampai pagi. Tapi belum dapat izinnya. Barangkali saat waktu acara saya bisa buat sebuah keputusan. Tapi sampai hari ini belum. Dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Saya kepengennya begitu. Kalau Tuhan gak suruh saya gak mau. Jadi 6 sore mulai. Selesai sesi pertama sampai jam 8. Break, lanjut lagi sampai besok pagi. Dulu seringkali Tuhan suruh saya buat begitu. Tapi kan saya gak mau ikut-ikutan. 24 jam. Tapi enggak ya, jadi jangan takut. Tetap kita pegang pada yang rencana awal 2 jam pertama. Kita mau deklarasi. Ya, kalau Anda butuh banner itu untuk deklarasi, hubungi asuh. Atau bikin sendiri nggak apa-apa. Ada tulisan-tulisannya. Kita deklarasikan di rumah tempel. Buat yang bagus dong, ya kan? Masa deklarasi yang cuma hanya tempel di rumah kayak begini-gini, ya. Tempel aja tiap hari berkati. Lanjut lagi Bapak Ibu di 15 ya, 2 tahun tadi. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jikalau tanggal 26 kita bersama-sama bangun rumah Tuhan, komitmen, kesehatian, dan hadir. Bapak Ibu, itu menjadi rumahmu termeteraikan. Lalu bukan gedung ini, kita termeteraikan di sorga, kemana pergi kita diintervensi sama Tuhan. Kita bisa lupa, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan akan ingatkan kepada kita. Maka itu diucapkan. Ya, kenapa kita mesti pakai banner itu? Karena deklarasi itu kita mengeluarkan, ya, mengeluarkan sesuatu yang baik dalam hati kita. Kan kita diurapi, dimakotai kebaikan. Sebetulnya kita jangan berpikir gini, kita dimakotai dengan kebaikan terus dari sorga turun gitu ya, melayang-layang. Ya, kadang-kadang ada hamba Tuhan memiliki memberikan statement seperti itu. Saya juga tidak mengatakan itu salah, tapi sebetulnya di dalam memori pikiran kita, di hipokampus kita itu ada begitu banyak materi yang bagus-bagus semua. Mungkin sudah simpan dalam sekali. Maka waktu kita memperkatakan itu keluar tuh. Ya, reticular activity systemnya itu rahasianya bongkar keluar, itu menjadi banner. Ya, di memori pikiran, keluarin semua. Tidur itu jadi mimpian, ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian itu. Maka itu penting untuk diucapkan Bapak Ibu. Kan Tuhan sendiri yang bilang. Dengan hati percaya itu dibenarkan. Dikayosone. Dengan mulut mengaku. Ya. Itu diselamatkan, artinya ada keberhasilan. Ya. Terus lagi 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Rumah Tuhan, komitmen, kesehatian, kehadiran. Hati Tuhan ada di dalam itu Bapak Ibu. Luar biasa. Kesimpulan yang Anda dan saya harus catat. Ketika hati berbalik kepada Tuhan, selubung mata iman kita dibukakan. Roh kita terhubung dengan Tuhan. Hadiratnya menghidupkan seluruh potensi di dalam kita. Apa yang didapat di tangan, kerjakan saja.
dan akan mendatangkan hasil. Karena itulah Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi saksi-saksinya di zaman akhir ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, datang bawa banner. Tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi ya. Kalau Bapak Ibu memerlukannya, ya silakan hubungi ASU ya, tim media, atau minta bantuan sama Herpi, siapa-siapa. Dan Anda, nanti saya ajak Anda berdoa, Anda coba tanya Tuhan, apa yang Anda mau catat di banner itu. Karena banner besar itu tidak ada nama Anda, nanti Anda bisa tulis nama Anda, ya, di print sekalian, isiannya apa, mau nikah, 1 ya, jangan 2 ya. Ya, mau perusahaan, mau tambah apa ditulis. Ya ini sebetulnya kalau saya mau berkata, di seminar mencapai puncak kan kita pernah buat ya. Itu bannernya itu ada tuh, kalau nggak salah di sekitar itu dibuka. Dulu yang datang naik sepeda, sekarang udah mobil udah berjubel. Dulu yang nggak punya istri, sekarang udah hampir 4 istrinya. Enggak, itu guyonan saya. mau dikomplain sama Bu Yun ya. Dulu nggak punya istri, sudah punya istri, sekarang anaknya udah 4 maksud saya ya. Dulu macam-macam ya. Saya lihat itu orang-orangnya. Tapi itu yang pertama ya. Yang pertama itu di Bukit Doa. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu yang kedua di mana. Yang ketiga itu di Borneo ya, Borneo Highland itu. Dan ada beberapa, ya saya kira itu hanya informasi saja. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Jadikan pujian ini adalah kerinduan kita. Supaya kita sama-sama datang, nanti saya akan bawa Bapak Ibu untuk sebuah perenungan, lalu isi tulis saja. Ini nanti di banner itu apa yang mau dicetak ya. Karena nanti malam juga saya menghimbau, supaya tanggal 26 kita sama-sama mendeklarasikannya. Lagunya, Yesus kami puja. Ya, gampang kan lagunya ya. Ayo Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, duit tata. Oh, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kami puja dan kami sembah. Jual lagu ini. Sebagai Izinkan Raja. Tuhan membuka pikiranmu. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah
deritamu sembarang puji Dia. Amin, amin. Sembah dan puji deritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan. Kata karaya rabasa kata karaya rabasa Surya rabasa kata karaya Inalalah hasa kata karaya adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan adalah Raja. Musik, mainkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dia Raja memerintah seluruh kehidupan. Dialah sumber dari semua itu. Firman Tuhan sudah datang kepada kita yang hadir di sini maupun yang di live streaming. Firman itu berkata bahwa Tuhan memahkotai tahun 2026 dengan kebaikan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham diberikan di dalam Kristus bukanlah sebuah slogan keagamaan, tetapi merupakan kebenaran yang terus digenapi dari masa ke masa. Di saat bangsa Israel, di saat itu Ishak dalam kondisi masa susah di mana-mana, tetapi karena dia adalah umat pilihan, maka dia menabur dan dia menuai berlipat-lipat ganda, bahkan dikatakan 100 kali lipat. Itu merupakan sebuah gambaran. Di saat bangsa Israel di dalam kesusahan di Mesir, Tuhan ingat. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan Tuhan menempatkan ke tanah perjanjian. Sekian waktu berlalu sampai dengan hari ini. Dunia terus mengecam turunan Abraham. Tetapi Israel tetap berdiri dengan teguh dan diberkati. Itu semua gambaran. Dan itulah sebabnya kita sedang memasuki suatu masa di mana Tuhan sedang membersihkan bumi ini untuk kehadirannya yang kedua kali. Yang memulai dengan berbagai-bagai keadaan yang menakutkan. Namun Tuhan memberikan satu tempat, yaitu kerajaannya. Dan setiap mereka yang sudah hidup baru, dia ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan. Maka di saat kesulitan itu datang, dia akan tetap menuai dan menjadi berkat. Ingat Bapak Ibu, firman hari ini adalah profetik. Datang kepada Anda dan saya merupakan satu kelengkapan buat kita memasuki masa penuaian besar. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang merindukan sebuah pembaharuan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bilang sama Tuhan bersama saya, Tuhan Yesus, sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memahkotai kehidupanku. Sehingga hadirat-Mu membawa kelimpahan bagi hidupku. Kehidupan masa laluku yang kering kerontang, hari ini berubah subur dan makmur. Buah-buah kehidupanku
membawa berkat dan sukacita. Tuhan, saat ini taruhkan pikiranmu dalam hatiku seturut dengan kebutuhanku. Bapak Ibu, tenangkan jiwamu, dengar apa yang Tuhan bicara di hati, kamu mulai tulis, kemudian Anda bisa deklarasikan di banner itu. Anda tetap tenang, saya yang akan berdoa. Tuhan, hamba bawa jemaatmu di tempat ini maupun di rumah, mereka yang sedang mengikuti live streaming. Tanggal 26 kami jadikan hari di mana kami sebut momentum 2626. Di dekade yang keempat sejak momentum 22, kami mendeklarasikan bersama, Tuhan membukakan. Kami mengerti bahwa Kalimantan Barat adalah kota keimamatan. Ibu kota yang baru, IKN, menjadi mercusuar dunia. Bali menjadi gerbang ekonomi internasional. Pada saat waktu Tuhan menyatakan, sepertinya kami mengucapkan tidak melihat sesuatu. Dan hari-hari ini kami melihat itu sedang dinyatakan. Bahwa memang itulah kebenaran. Itulah sebabnya pada tanggal 26 kami sebut momentum 2626. Kami mau mendeklarasikan tahun masa penuaian yang engkau mahkotai dengan kebaikan. Sehingga kami boleh berjalan untuk menjadi terang. Anak-anakmu saat ini sedang menantikan untuk mau mendeklarasikan. Tuliskan di hati mereka masing-masing. Apa yang mereka mau melepaskan ya Tuhan, hamba berdoa. Secara khusus hamba berdoa mereka yang sedang mengikuti live streaming karena mungkin membawa sakit penyakit. Ada kuasa kesembuhan atas mereka. Melepaskan mereka dan semua kami ini dapatkan berkat yang baru. Tuhan Yesus. Jama, jama, jama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendeklarasikan bersama. Kami mau melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami melalui gereja di tempat ini. Kami akan membawa sebuah pernyataan, yaitu pernyataan kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Baik yang ada live streaming maupun di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah akan segera saya tutup. Bagi Anda yang memberikan persembahan, tanganmu ada amplop, mari kita angkat bersama. Diberkatilah setiap tangan yang memberi, yang mengembalikan perpuluhan, pengucapan syukur, dan segala apa yang telah engkau ikhlarkan bersama Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, hati yang suci, hati yang ditahirkan, hati yang membuat perjanjian baru. Diberkatilah sepanjang masa dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah serta membawa berkat kasih Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus yang dimeteraikan oleh darah Kristus, bahwa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.